Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mazmur 28 ayat 6-8. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mari kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, bertemu walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah doa hari Rabu ini Tuhan. Biarkanlah setiap puji-pujian kami, setiap doa kami Tuhan, boleh Tuhan dengar, bahkan Tuhan jawab. Dan kami berdoa untuk setiap renungan yang boleh kami dengar. Biarkanlah renungan itu boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Yang kau beri, dan ini hanya untukku. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita menaikkan pujian, Engkaulah Tuhan.
Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Kristus. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih memberkati kami pada sore ini. Kalau kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang akan kami pelajari, akan kami dengarkan, menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Kristus, firman Tuhan pada malam ini, sore ini, diambil dari Kejadian 35 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7 dengan perikop Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan berkata, semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore ini temanya adalah penyertaan Tuhan. Masih menyangkut Natal, ya. Kita akan menyongsong Natal, sehingga kalau Tuhan datang ke dunia, ya, untuk menyelamatkan manusia, dan juga Tuhan adalah Immanuel yang menyertai setiap orang, ya, yang percaya kepadanya. Di sini temanya yaitu mengenai penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, temanya penyertaan Tuhan, tetapi judul khotbah saya mengenai menyucikan diri, karena di sini Yakub menyucikan diri terhadap semua keluarganya, sehingga semua bencana yang dia lewati semua dilakukan dari kehidupannya. Di ayat 5 dikatakan, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar atau tidak dikejar. Kedahsyatan itu adalah bencana, ya saudara, sehingga semua keluarga Yakub dihindarkan dari bencana. Karena apa? Dia setia kepada Tuhan, menyucikan diri, dan juga taat kepada Tuhan. Ada 3 tokoh orang yang taat kepada Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini, sehingga itu bukan Musa, bukan Daud, bukan Elia, tetapi dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa dia yang berkenan pada Tuhan di sepanjang masa ini? Karena dia tertulis, ya, di dalam firman Tuhan ini bahwa dia Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pada waktu mereka mengenalkan pada umat Israel, dia mengatakan akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah
Yakub. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub ini adalah tokoh panutan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, karena mereka orang yang setia kepada Tuhan. Ya. Abraham setia kepada Tuhan, kesetiaannya selalu di mana dia berada, dia membuat misbah, dia datang kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan. Demikian juga saudara si Ishak, Ishak pun demikian juga, ya. Dia selalu mendekat diri kepada Tuhan, dia kemana dia melangkah, kemana dia berjalan, dia selalu membuat misbah, ya. Misbah untuk menyembah Tuhan, misbah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu udah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Sehingga Yakub tidak main-main, saudara. Dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahkan Yakub pun bergumul dengan Allah. Dia tidak ada yang kalah, ya. Allah tidak kalah. Yakub tidak kalah di dalam firman Tuhan yang dari kejadian ini, ya. Saudara, dia bergaul dan bergumul dengan Tuhan, sehingga Tuhan pun juga tidak bisa menang. Yakub tidak menang, tetapi karena Tuhan sudah waktunya untuk meninggalkan Yakub, sehingga Yakub dipukul pangkal pahanya. Ya, kalau yang sampai tempat saat ini, jadi orang-orang Israel itu katanya kalau tidak bisa memakan daging pangkal paha, ya, itu Yakub dipukul pangkal pahanya sehingga mereka terpelecok, sehingga terus pergumulan terjadi, sehingga Allah menyatakan sendiri kalau karena saya bergulat dengan engkau tidak bisa mengalahkan kamu sekarang bukan Yakub lagi, tetapi kamu adalah Israel, ya. Nama Israel adalah nama Yakub, nama yang berkenan kepada Tuhan, orang yang disertai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, dia adalah Yakub. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan sering mengecap Yakub itu busuk, anaknya pembunuh, ya, anaknya yang perempuan menjadi perempuan penghibur, itu adalah orang yang tidak memahami firman Tuhan, ya. Karena anaknya yang perempuan si Dina itu karena diperkosa oleh Sikem, ya, bukan dia menjual diri, bukan perempuan murahan, tapi karena dipaksa, diperkosa. Dan juga anaknya, kakak-kakaknya membunuh Raja Hermor dan keluarganya, yaitu termasuk Sikem yang telah memperkosa adiknya, karena mereka dendam. Bahkan di dalam firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa berpasangan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena keluarga Raja Hermor itu orang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan sendiri yang menetapkan, ya. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita akan menjadi berkenan kepada Tuhan seperti Yakub. Ya, memang perbuatannya kalau dilihat di mata, dia seorang jahat, dia bilang, ya, katanya dia merebut hak sulung Esau, dan juga mereka berbuat jangan berbuat jahat, curang terhadap mertuanya. Tetapi semua itu udah direncanakan Tuhan. Yakub hanya menjalankan, karena Yakub sudah ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 25 ayat 27 dia dikatakan bahwa dia itu sudah ditetapkan dari sejak lahir, sudah ditetapkan dari sejak lahir, sehingga Tuhan sudah menetapkan demikian firman Tuhan. Ayat bukan ayat 27, tapi ayat 23 dikatakan demikian, ya. Firman Tuhan kepada dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Anak yang tua akan menjadi anak yang muda, yaitu si Esau, itu akan menjadi hambanya Yakub menurut firman Tuhan ini. Jadi kalau dikatakan Yakub merebut hak sulung, itu memang dia hanya menjalankan di dalam kehidupannya, tapi Tuhan yang
menetapkan. Biar bagaimanapun kalau tidak berkenan kan jika tidak akan diberkati oleh Tuhan, tidak diberkati oleh Ishak, karena Ishak sudah menetapkan untuk memberkati anak-anak sulungnya. Itu adalah firman Tuhan yang perlu kita renungkan. Orang-orang yang sertai Tuhan, orang yang berkenan pada Tuhan adalah orang yang selalu datang kepada Tuhan, bermesbah kepada Tuhan, membuat mesbah kepada Tuhan, bermesbah dalam keluarga, dalam gereja, dimanapun kita berada, kita mendekat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan tidak mereka-rekakan kejahatan bagi kita, tetapi damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, sehingga kita berhak punya panutan teladan, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, hingga kita menjadi menteladani Abraham, Ishak, dan Yakub yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kiranya kami telah belajar firman-Mu bersama. Ajarkan kami setia seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan, hingga apa yang kami kerjakan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan yang tak pernah gagal.